Baik teman-teman, pagi ini surat Al-Ahzab ayat 56 dan sebagian ayat setelahnya sesuai rangkaian ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syanillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syanillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan adab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka akan memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Rangkaian surat Al-Ahzab ayat 56, 57 dan 58. Baik teman-teman, yang pertama bahasan tentang kata-kata dalam ayat yang tadi barusan kita baca. Ini lumayan agak panjang, tafsir dari 3 ayat ini. Tentang kata-kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Allah dan malaikatnya menaruh perhatian untuk menampilkan kemuliaan Nabi Muhammad serta mengagungkan kedudukan, harkat, dan martabat beliau. Solawat atau solat, as-solah secara etimologi artinya adalah doa. Jadi secara bahasa arti solat itu adalah doa. Diucapkan shalla alaihi
Shalla alaihi berarti doa lahu. Berdoa untuknya atau mendoakannya. Shalla alaihi, doa lahu, mendoakannya. Salat atau salawat dari Allah adalah rahmat dan keridhaan. Jadi Allah memberi rahmat, memberi keridhaan. Salawat dari malaikat adalah mendoakan dan memohonkan ampun. Sedangkan salawat dari umat adalah mendoakan, mengagungkan, dan memuliakan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu fungsinya adalah kita mendoakan, mengagungkan, dan memuliakan Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, taruhlah perhatian untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena secara fortiori, kalian tentunya adalah yang lebih layak untuk melakukan hal itu. Jadi, ucapkanlah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban bersolawat salam kepada Nabi Muhammad. Saya garis bawahi lagi, ini adalah kewajiban. Jadi ayat ini menunjukkan kewajiban kita untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad secara garis besar. Jadi secara garis besar itu hukumnya adalah wajib. Boleh bersolawat kepada selain Nabi Muhammad dengan syarat harus diikutkan ke dalam solawat untuk Nabi Muhammad. Jadi boleh kita mengirim solawat untuk selain Nabi Muhammad, tapi harus dicantolkan. Jadi diikutkan di dalam solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau bersolawat kepada selain Kanjeng Nabi Muhammad secara tersendiri, alias tidak mengikutkan, tidak diikutkan di dalam sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu hukumnya makruh. Makruh alias dibenci. Kenapa? Karena sholawat dan salam sudah menjadi syiar, sudah menjadi simbol dan titel untuk nama-nama Rasul. Jadi, maka dari itu tidak boleh seseorang mengucapkan sallallahu ala fulan, sallallahu ala siapa nama seseorang selain Kanjeng Nabi Muhammad. Atau kita menyebut seseorang alaihi salam, fulan alaihi salam. Itu tidak boleh. Para ulama satu suara bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad itu hukumnya adalah fardu bagi seorang muslim. Fardu, mengikat, wajib, minimal 1 kali seumur hidup. Jadi mengucapkan sholawat, mengirim sholawat kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib bagi seorang muslim minimal 1 kali seumur hidup. Innalladzina yu'duna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan yang dibenci itu contohnya seperti kekafiran, kemaksiatan, kedurhakaan. Mereka adalah orang-orang kafir yang mendeskripsikan Allah dengan sesuatu yang dia tersucikan darinya. Seperti memiliki anak, memiliki sekutu, terus mendustakan Rasul, dan seterusnya. La'anahumullah. Allah menjauhkan dan mengusir mereka dari rahmatnya. Melaknat. Laknat itu artinya menjauhkan dan mengusir dari rahmat. Adzab muhina. Adab yang sangat menghinakan dan melecehkan. Siksa yang menghinakan dan melecehkan. Di samping sangat menyakitkan dan memilukan. Siksa itu yaitu neraka. Bighairi maktasabu. Mereka melontarkan tujuan terhadap orang-orang mukmin dan mukminah tanpa ada kesalahan dan kejahatan yang menjadikan mereka berhak untuk disakiti atau dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan.
memfitnah dan menuduh mereka telah melakukan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Faqad tamalu buhtana wa isma mubina. Maka sungguh mereka benar-benar telah memikul kebohongan dan fitnah serta dosa yang nyata dan gamblang. Tiga ayat ini asbabun nuzulnya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa ayat ini turun menyangkut orang-orang yang memfitnah dan mendiskreditkan Nabi Muhammad atas pernikahan beliau dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Juwaibir menyebutkan bahwasanya ayat ini turun menyangkut Abdullah bin Ubay dan sejumlah orang yang bersamanya yang menyebarkan fitnah dan tuduhan palsu terhadap Aisyah. Kemudian Nabi menyampaikan pidato dan berkata, "Siapakah yang mau menolong aku terhadap seorang laki-laki yang menyakiti aku dan mengumpulkan di rumahnya orang yang menyakitiku?" Kemudian turunlah ayat ini. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayat ini turun menyangkut sejumlah orang munafik yang menyakiti Ali bin Abi Thalib. Ada pula keterangan yang menyebutkan bahwa ayat ini turun menyangkut orang-orang yang menyebarkan fitnah dan tuduhan palsu terhadap Aisyah, hadisul ifki itu. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah disebutkan di bagian terdahulu. Ada pula keterangan yang menyebutkan bahwa ayat ini turun menyangkut para pezina yang terus mengikuti, menguntit, dan menjahili para perempuan. Padahal para perempuan itu memiliki hal itu. Ayat 58. Tentang waladina yudunal mu'min dan seterusnya itu, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini turun menyangkut Abdullah bin Ubay tentang penyebaran fitnah terhadap Sayyidah Aisyah, hadisul ifki. Ya. Tiga ayat ini dengan ayat sebelumnya itu ada sangkut pautnya. Jadi sebelum ayat ke-56 ini itu dibahas isinya tentang bagaimana orang kalau masuk ke rumah Nabi Muhammad. Jadi adab bertamu ke rumah Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana cara para sahabat kalau mau masuk ke rumah Nabi Muhammad. Hal-hal apa yang harus diperhatikan dan aturan hijab bagi para istri Nabi. Itu ayat sebelumnya. Sehingga setelah Allah memerintahkan kaum mukmin agar minta izin lebih dulu jika mau masuk ke rumah Nabi Muhammad dan rumah orang lain, orang mukmin pada umumnya, serta melarang mereka untuk memandang wajah istri-istri Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan. Kemudian di sini Allah melanjutkan dengan menerangkan kedudukan Nabi Muhammad di al-ma'la al-a'la. Al-mala'ul a'la. Al-a'la a'la itu maksudnya para masyarakat yang ada di langit, para malaikat yang menghuni langit. Jadi Nabi Muhammad itu punya kedudukan istimewa di masyarakat langit. Jadi di hadapan para malaikat. Serta Allah menjelaskan tentang kehormatan Nabi Muhammad di bumi, di tengah masyarakat manusia. Jadi beliau itu punya kedudukan sangat terhormat di bumi juga di langit. Kemudian Allah melanjutkan dengan menerangkan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan kewajiban menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad, yaitu perbuatan menyakiti Allah. Dengan cara apa menyakiti Allah? Dengan menentang perintah-perintah Allah dan melakukan maksiat kepada Allah, serta menyakiti Rasul, menyakiti Nabi Muhammad dengan memfitnah, dengan mendiskreditkan beliau atau keluarga beliau, atau dengan mencela, menista, dan menghujat beliau. Jadi isi persesuaian ayat antara ayat sebelum ayat 56 ini dengan ayat sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada penjelasan tafsir dari tiga ayat ini.
Ayat ini sangat populer karena pasti sering kita dengar dimanapun majlis sholawat di khutbah Jumat dan seterusnya tentang perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah bersolawat untuk nabinya dengan menganugerahkan rahmat dan keridhaan kepadanya. Jadi kalau statusnya dari Allah kepada kanjeng Nabi, selawatnya Allah itu isinya adalah penganugerahan rahmat, pemberian rahmat dan pemberian ridho atas kanjeng Nabi. Itu kalau dari Allah. Begitu juga dengan para malaikat. Para malaikat juga bersolawat kepada kanjeng Nabi. Mereka senantiasa mendoakan beliau. Jadi statusnya kalau salawat yang berasal dari malaikat kepada kanjeng Nabi itu isinya adalah isinya mendoakan dan memintakan ampunan, memintakan maghfirah untuk beliau, untuk kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa begitu ya? Karena saking luhurnya kedudukan Nabi Muhammad. Yang berikutnya jadi Allah, malaikat, kemudian adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karena itu, wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka ucapkanlah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yaitu berdoalah untuk Nabi Muhammad, bersolawatlah. Sholawat kita sebagai orang mukmin kepada kanjeng Nabi itu isinya adalah mendoakan, berdoa untuk Nabi Muhammad, memohonkan rahmat untuk beliau, bertambahnya kemuliaan dan derajat yang tinggi untuk Nabi Muhammad. Itu yang dari kita sebagai umat Nabi Muhammad mengirim sholawat kepada beliau itu isinya demikian. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat pada ayat 56 itu yang diawali dengan inna, innallaha wa malaikatahu yushollun dan seterusnya itu mengindikasikan sebuah perhatian yang sangat besar terhadap tema itu, terhadap tema yang ada di ayat tersebut. Jadi tema tentang Allah, malaikat, dan orang mukmin mengirim selawat kepada kanjeng Nabi itu dikuatkan dengan kata depan inna. Jadi itu merupakan tanda sebagai penguat bahwa tema ini sedemikian penting, perhatian yang sangat besar. Nah, makanya tadi di depan tadi sudah sedikit diuraikan hukum kita membaca sholawat, mengirim sholawat kepada kanjeng Nabi itu wajib, mutlak hukumnya, wajib kita lakukan saat kita hidup minimal 1 kali. Jadi kalau teman-teman belajar gramatikal bahasa Arab, saya nggak tahu sudah paham apa nanti ada sesi khusus untuk belajar gramatikal biar lebih paham. Sebab ini kalau saya jelaskan secara gramatikal, kalau teman-teman belum mempelajari itu tambah pusing nanti ya. Jadi innallaha wa malaikatahu itu sama sih sebetulnya dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kata diterangkan, ada kata menerangkan. Ini ada inna. Penggunaan kalimat ini menggunakan bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Susunan kalimat yang diawali dengan kata isim. Isim itu kata benda. Diawali dengan kata benda. Jadi susunan kalimat yang diawali dengan kata benda. Jumlah ismiyah di sini menggunakan susunan yang khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kebalikan dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu kalimat yang susunannya diawali dengan kata benda. Kalau jumlah fi'liyah itu susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi pada kalimat ayat pertama tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu susunan tumpuk ya. Jadi kalimat
diterangkan menerangkan, yang diterangkannya tersusun dari jumlah ismiyah atau susunan kalimat yang diawali dengan kata benda. Terus yang menerangkannya itu tersusun dari kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Jadi tambah bingung karepmu ya. Jadi sesungguhnya Allah itu kan dianggap sebagai jumlah ismiyah, sebagai isim, sebagai benda, nama benda. Innallaha wa malaikatahu dan seterusnya. Kenapa? Itu yang diterangkan. Yang menerangkannya adalah yusalluna ala nabi. Yusallu itu kata kerja, jumlah fi'liyah. Jadi itu kalimat yang menerangkan kalimat sebelumnya. Hukum DM kalau di bahasa Indonesia. Mubtada khobar kalau dalam bahasa Arab. Nah, kenapa kok dibuat seperti itu susunannya? Nah, pasti kita paham betul bahwa kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran itu merupakan susunan bahasa yang paling tinggi, apa ya, kualitasnya, sehingga senyeleneh apapun, bahkan kalau itu bentrok dengan susunan gramatikal yang dipelajari dalam bahasa Arab, itu gramatikal bahasa Arabnya yang harus dikalahkan karena pasti lebih bagus susunan yang ada dalam kalimat Al-Quran. Nah, kenapa kok seperti itu susunannya di ayat 56 itu? Menurut Dr. Wahbah, ini untuk memberikan pengertian bahwa sholawat dan sanjungan dari Allah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang berkesinambungan secara terus-menerus dan persisten selamanya. Jadi sambung menyambung terus-menerus dan seterusnya. Sehingga susunan kalimatnya dibuat sedemikian rupa. Jadi gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu beda kalimat, beda susunan, itu beda maksud atau beda tujuan, beda peruntukan seperti itu. Senjelimet itu, senjelimet itu. Senjelimet itu. Nah, ayat ini, ayat 56 ini bisa dijadikan sebagai ilat. Ilat itu dasar atau alasan atau penyebab untuk apa yang telah disebutkan di ayat sebelumnya tentang tipikal orang-orang mukmin itu tidak akan menyakiti Rasul. Jadi seakan-akan dikatakan kepada orang mukmin, kalian itu tidak boleh menyakiti Rasul karena Allah saja loh senantiasa berselawat untuk Rasul. Begitu pula dengan para malaikat. Mereka juga senantiasa berselawat untuk Rasul. Jika memang seperti itu adanya, penghormatan dan pemuliaanlah yang berhak didapatkan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad. Seakan-akan diomongi seperti itu. Jadi penyebab ayat ini diawali dengan jumlah ismiyah, dengan kalimat yang diawali dengan kata benda, itu untuk memberikan pengertian yang tetap dan konstan. Terus kenapa dia diakhiri dengan jumlah fi'liyah, dengan kata kalimat yang disusun dimulai dengan kata kerja, itu untuk mengisyaratkan bahwa penghormatan dan pemuliaan serta pengagungan untuk Kanjeng Nabi Muhammad itu sesuatu yang berkesinambungan terus-menerus sepanjang masa selama-lamanya. Seperti itu. Jadi keren banget ya susunan kalimat Quran. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini itu Allah menginformasikan kepada para hamba tentang kedudukan dan harkat martabat derajat Kanjeng Nabi Muhammad di alam atas. Alam atas itu maksudnya di komunitas langit. Yaitu bahwa beliau senantiasa dipuji, disanjung di tengah masyarakat malaikat, malaikat muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat posisinya dengan Allah, dan bahwa para malaikat senantiasa juga bersolawat untuk beliau. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada masyarakat alam bawah itu alam bumi, alam dunia, juga untuk bersolawat salam kepada beliau, supaya pujian dan sanjungan kepada beliau berasal dari dua alam sekaligus, baik alam atas maupun alam bawah.
baik dari masyarakat yang ada di langit maupun masyarakat yang ada di bumi. Gitu. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan di depan, bahwa sholawat yang datangnya dari Allah itu maknanya adalah rahmat. Rahmat, maghfirah, dan seterusnya. Sholawat yang datang dari malaikat itu isinya memohonkan ampun. Kalau sholawat dari kita, dari kaum mukminin itu isinya adalah berdoa untuk memohonkan maghfirah dan sebagai bentuk mengagungkan dan memuliakan kepada kedudukan dan harkat Nabi Muhammad. Nah, yang berikutnya teman-teman adalah cara dan bentuk bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad bisa diketahui dari sejumlah hadis mutawatir. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang redaksi bacaan sholawat. Banyak banget. Di sini hanya diterangkan beberapa saja. Nah, salah satunya adalah riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Banyak banget ini. Riwayat ini dari Ka'ab bin Ujrah. Si Ka'ab bilang, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, adapun mengucapkan salam kepada Anda, kami telah mengetahuinya. Lalu bagaimana cara kita berkirim sholawat untuk Anda?" Kemudian Rasul bersabda, Qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Redaksi kalimatnya mirip dengan sholawat Ibrahimiyah di sholat kita ya. Jadi Nabi bilang, bacalah, ya Allah kirimkanlah sholawatmu atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana engkau mengirimkan sholawatmu atas Ibrahim dan seterusnya. Saya yakin tanpa saya bacakan, teman-teman paham arti dan maksudnya. Nah, di riwayat lain dari Imam Malik, Ahmad, Imam Bukhari juga, riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ada seorang sahabat, ada beberapa sahabat, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersolawat untuk Anda?" Nabi menjawab, "Qulu," ucapkanlah, bacalah, "Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Jadi beda redaksi ini ya. Ada tambahan kata-kata wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad tapi juga istri-istri beliau dan keturunan beliau. Mengirimkan selawat kepada Nabi Muhammad, istri-istri beliau dan keturunan beliau. Riwayat Imam Malik, Ahmad dan Bukhari. Nah, riwayat yang lain Al-Jamaah, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Ya Rasul, mengenai salam kepada Anda, kami telah mengetahui. Bagaimana cara berselawat untuk Anda?" Rasul menjawab, "Qulu," bacalah, "Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim." Redaksinya mirip-mirip teman-teman ya. Pasti mudah dihafalkan. Nah, adapun mengucapkan salam, redaksi yang tadi itu namanya redaksi sholawat. Ya, redaksi mengirimkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, sekarang mengucapkan salam kepada Rasulullah itu seperti ini. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, makna salam ini adalah mendoakan dan memohonkan untuk beliau keselamatan dan kesejahteraan
dari segala hal buruk dan dari segala bentuk kekurangan. Terdapat banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan bersolawat salam untuk Rasulullah. Di antaranya ada hadis yang riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Amir bin Rabi'ah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man sholla alayya sholatan, lam tazal al malaikah tusolli alaihi, ma sholla alayya fal yukilla abdun min dalika aw liyuksir. Siapa yang bersolawat untukku, maka para malaikat akan terus bersolawat untuknya selagi dia masih bersolawat untukku. Maka silahkan seseorang menyedikitkan atau memperbanyak solawatnya. Jadi ini semacam himbauan dari Kanjeng Nabi. Ganjarannya, timbal baliknya, balasannya sudah jelas. Kalau orang mengirim selawat kepada Kanjeng Nabi itu akan dibalas dengan malaikat selawat kepada dia. Nah, jadi tergantung kita mau selawat kepada Kanjeng Nabi secara minimal atau secara maksimal, mau sedikit atau banyak. Gitu. Kalau banyak berarti malaikat juga akan banyak. Jadi silahkan, makanya banyak sekali kiai-kiai, guru-guru kita yang mengajarkan untuk memperbanyak bacaan sholawat, untuk melanggengkan, untuk mendawamkan wirid yang isinya adalah bacaan sholawat, bahkan tanpa batas. Itu apalagi hari Jumat. Ijazah dari Bu Mur, kapan hari yang terakhir sama Huda dan teman-teman itu, kalau saya nggak salah ingat juga ijazah khusus untuk bacaan sholawat di hari Jumat sore, minimal 500 atau berapa, ya, itu minimal dari beliau seperti itu. Ya, mengingat betapa sangat pentingnya dan sangat luar biasanya bacaan sholawat ini. Nah, riwayat lain hadis dari Imam Ahmad dan Imam An-Nasai berasal dari Abdullah bin Abi Thalhah dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a dzata yaumin wasururu awil bisru yura fi wajhihi. Jadi suatu saat Nabi Muhammad datang dengan kebahagiaan dan keceriaan itu nampak menyemburat di wajah beliau. Faqalu ya Rasulullah, kemudian mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, inna lana rasurura fi wajhika. Kami melihat semburat kebahagiaan dan keceriaan muncul di wajah jenengan. Faqala innahu atani malakun. Nabi menjawab, oh iya, saya ini kedatangan malaikat. Ada malaikat datang kepada saya, dan malaikat ini mengatakan kepada saya, faqala ya Muhammad, ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqulu innahu la yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asran wa la yusallimu alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi asran. Qala bala. Malaikat bilang kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, tidakkah kamu senang dan puas bahwa Tuhanmu berfirman, tidak ada seorang pun dari umatmu yang mengirimkan sholawat kepada kamu, melainkan aku mengirim sholawat kepadanya 10 kali lipat. Aku di sini aku Allah. Dan tidak ada seorang pun dari umatmu mengirimkan salam atasmu, melainkan aku mengirim salam kepadanya 10 kali lipat. Aku berkata, Nabi, tentu saja. Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ini hadis-hadis serupa yang isinya mirip seperti ini sangat banyak dan sangat populer kita pahami bahwa satu kebaikan dibalas minimal 10 kali lipat. Makanya satu bacaan sholawat itu balasannya minimal 10 kali sholawat dari Allah kepada kita, kepada orang yang membaca sholawat itu. Makanya kalau teman-teman ingat cerita pada waktu saya ikut sowan dengan Bu Mur ke Brani itu mana ya? Brani itu mana, Nas? Probolinggo ya? Ah ya, di Probolinggo, di salah satu anaknya Waliullah. Brani. Kok Lumajang bukan? Probolinggo. Brani. Itu yang dapat ijazah baca sholawat itu. Jadi beliau itu sangat sepuh. Ijazahnya cuma satu,
bacaan solawat sampai mati. Solawat tiap hari, setiap selesai sholat, sekuatnya sampai mati, tidak boleh bolong. Seperti itu. Saking besarnya manfaat solawat. Apalagi hukumnya wajib. Ya memang sih wajibnya tadi kan hukum wajibnya sekali seumur hidup gitu loh, sekali seumur hidup. Tapi yo kok kebacut cuma sekali gitu loh ya. Riwayat lain dari Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, hadis ini dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran." Orang yang mengirimkan satu selawat untukku, untuk Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah akan mengirim 10 selawat untuknya. Jadi 1 dibalas 10. Jadi kalau kita sehari 1000, berarti kita disolawati Allah itu 1.000.000. Bayangkan. Keren. Keren. Sayangnya itu tidak bisa melihat bentuk sholawat Allah untuk kita itu kalau dikuruskan rupiah, itu kira-kira jatuhnya berapa dolar atau berapa rupiah itu enggak jelas ya. Andai kan jelas kira-kira, semua orang Islam itu lambene mimiren baca sholawat tiap detik. Itu. Makanya karena kita ini orang beriman, yakin terhadap dosa, terhadap perbuatan baik, terhadap balasan baik, balasan buruk, maka ya harus yakin. Apa bukti bahwa kita yakin? Bukti bahwa kita yakin ya mengamalkan ini. Kalau yakin tapi nggak mengamalkan itu ya sama dengan nggak yakin kan. Ini sesuatu yang enak kok nggak mau, itu kan berarti sama dengan memahami bahwa ini tidak enak gitu loh. Ibaratnya kamu suka sate, suka, enak, ini ada sate, nggak mau makan, berarti dia sebetulnya menganggap sate itu nggak enak. Kecuali sedang sariawan atau sedang sakit perut atau gimana. Itu ya. Malah bahas makanan puasa-puasa. Kembali ke tema. Nah, di madhab kita, madhabnya Imam Syafi'i, beliau Imam Syafi'i mewajibkan bacaan sholawat untuk Rasulullah. Loh, ya, hukumnya wajib. Nah, ini madhabnya kan Syafi'i, jadi wajib membaca sholawat kepada Rasulullah itu hukumnya wajib. Dan beliau Imam Syafi'i menjadikan sholawat sebagai rukun tasyahud akhir dalam sholat. Makanya kalau nggak baca sholawat kan nggak sah, karena itu masuk rukun kan, masuk rukun. Kalau untuk tasyahud akhir itu baca sholawat rukun. Kalau tasyahud awal itu nggak rukun, hanya sunnah. Sampai seperti itu. Para ulama sepakat tentang hukum wajibnya bersolawat salam atas Nabi Muhammad. Paling tidak minimal sekali dalam seumur hidup. Apa dasarnya? Dasarnya adalah perintah yang terdapat pada ayat Shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi perintah Allah itu diambil kesimpulan hukum fikihnya oleh para ulama sebagai hukum wajib, mengikat gitu ya. Jadi pengertiannya wajib. Sebab gini, kalimat-kalimat perintah yang ada dalam Al-Quran itu tidak selalu wajib. Bisa berkonotasi sunnah dan seterusnya. Jadi kalau orang nggak ngerti, nggak pernah belajar ilmu fikih, mek guru maca Quran, maca terjemah, terus nah itu merusak. Engko semua kata perintah dihukumi wajib, kan cilaka tuh. Wayo, mateng. Jadi harus ditanyakan dengan ahli hukum. Sama kalau kita terjerat hukum itu harus tanya pengacara, tanya yang sarjana hukum, bukan tanya sama sarjana teknik, malpraktek nanti ya. Jadi untuk di sini ulama sepakat bahwa kata perintah dalam ayat ini Shallu alaihi wasallimu, Shallu sallimu itu dimaknai hukumnya wajib, perintah yang hukumnya wajib. Jadi bersolawat salam hukumnya. Mensejajarkan wajibnya mengucapkan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi ini sejajar dengan hukumnya mengucapkan kalimat tauhid. Itu wajibnya sama, sederajat, sejajar. Kenapa? Alasannya adalah karena
perintah tidak mengandung implikasi harus berulang. Jadi wajibnya itu satu kali seumur hidup. Karena indikasi dalam kalimat perintah itu tidak mengindikasikan untuk pengulangan. Jadi cukup satu kali wajibnya. Jadi perintah yang ada dalam kalimat tersebut hanya semata untuk terwujud. Jadi dilakoni. Menjadi konkret substansi sesuatu yang diperintahkan dan bebas dari syarat berulang. Jadi tidak harus berulang. Kalau sudah dilakukan satu kali berarti selesai, kewajibannya gugur. Jadi kalau orang hidup sampai mati cuma mengucapkan itu sekali, melakukan sekali, berarti kewajibannya sudah gugur. Karena indikasi dalam kalimatnya cuma perintah satu kali. Nah, ada yang berpendapat atau ada yang punya pandangan bahwa mengatakan demikian. Perintah ini, perintah apa tadi? Shallu wa sallimu itu, Shallu alaihi wasallimu itu, perintah itu ada yang punya pandangan bahwa ini sifatnya wajib setiap kali nama Nabi Muhammad disebut. Jadi ini pandangan lain. Ada pandangan yang menyatakan bahwa kewajiban ini itu setiap kali nama kanjeng Nabi Muhammad disebut itu wajib. Wajib itu. Shallu wa sallimu. Shallu alaihi wasallam. Atau mereka berpendapat minimal sekali di setiap majelis. Setiap majelis apapun itu minimal ada pengucapan sholawat dan salam. Atau malah memperbanyak jumlahnya tanpa ada batasan pada bilangan tertentu. Kenapa kok ada yang ulama berpendapat demikian? Ini didasarkan pada sejumlah hadis yang mendorong untuk melakukannya. Melakukan pengulangan-pengulangan. Melakukan memperbanyak bacaan selawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Dan mewanti-wanti banget agar jangan meninggalkan hal ini. Meninggalkan bacaan selawat salam yang diulang. Kenapa? Dasar ayatnya adalah soal kelipatan pahala 1 dibalas 10 gitu ya. Siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat dari amalnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini merangsang dorongan dan ketertarikan untuk berbuat kebaikan karena pahalanya berlipat sehingga ada ulama berpandangan seperti itu. Ini jadi berbanyak setiap kali. Disunahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat salam atas Nabi Muhammad pada hari Jumat. Nah, mumpung ini hari Jumat ya sesuai waktunya. Timingnya pas. Ketika berziarah ke makam beliau itu juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Setelah adzan sholat dalam sholat jenazah. Jadi kesunahan memperbanyak bacaan sholawat itu ada beberapa waktu. Yang pertama pada hari Jumat. Yang kedua ketika ziarah ke makam beliau. Ya, pastilah ya kalau kita mendatangi makam beliau itu dianjurkan, disunahkan memperbanyak sholawat dan salam. Ya, mesti ikut. Wong kita ketemu orang aja kan salam toh. Wih, selamat datang. Assalamualaikum. Apalagi ini yang kita datangi adalah kanjeng Nabi. Dan kanjeng Nabi itu hidup. Nanti ceritanya panjang di belakangnya. Atau dulu sudah pernah kita sampaikan kan bahwa sebetulnya Nabi itu nggak sempat mati ya menurut saya. Masih ingat kan teman-teman penjelasan itu? Sebetulnya Nabi itu sampai kiamat mungkin nggak sempat mati. Ya gimana mau sempat mati coba? Allah bilangnya setiap ada orang kirim salam kepadaku, apa itu? Sama Allah ruh Nabi Muhammad dikembalikan kepadanya sampai dia bisa menjawab salam tersebut. Nah, saya kira sak donya iki wong Islam sak miliar ae dibagi 24 jam dibagi 60 menit dibagi swidak detik, mosok tiap detik gak ono wong salam. Ayo, logikane ngono lho ya. Wis logika paling gampangnya kalau nggak ada yang sengaja mengucapkan, minimal mosok setiap detik gak ono wong sak bumi iki sing sembayang. Nek sembayang mesti kan maca selawat salam. Nah, mesti kan Nabi kan urip. Wah, urip terus berarti. Logikane kan ngono loh. Loh, lah iya. Loh, hidup itu karena status
Hadisnya itu gini, mengembalikan ruh. Jadi ini jasad, ini ruh. Orang hidup normal itu kan jasad ruh bersatu. Nabi Muhammad itu ruhnya dimasukkan ke jasadnya. Nek ono wong ngirim salam sama Allah, ruhnya dimasukkan ke jasadnya dalam rangka supaya Nabi Muhammad bisa jawab salam wong mau. Logikanya berarti kan nggak pernah mati. Ini logika saya itu ya. Iya kan? Jadi kalau orang kayak ketemu Nabi pas dia baca salam, berarti itu sebenarnya dia nggak ngimpi paling Ustaz. Beneran datang jangan-jangan. Iya benar. Apalagi Nabi kan nggak bisa diserupakan. Kalau kita ketemu Nabi ya pasti Nabi. Apalagi logikanya Nabi kan nggak mati gitu loh ya. Apalagi hidupin mata saya masih belum bisa adaptasi. Ya. Ini itu ditutup nih apa silau. Itu ya. Jadi yakin, saya punya keyakinan sangat bahwa Nabi Muhammad itu, mohon maaf, beliau kayak nggak pernah mati gitu loh. Ya hidup terus. Hidup terus. Hidup terus. Nah, mana tadi? Jadi dianjurkan memperbanyak bacaan sholawat salam itu hari Jumat. Terus saat kita ziarah ke makam Nabi, pas ziarah pas dino Jumat, banget itu. Terus setelah adzan sholat, pas ziarah dino Jumat, pas adzan, pas neng makam Nabi. Dan dalam sholat jenazah. Nah, di salah satu unsur bacaan dalam sholat jenazah itu yang takbir kedua kan juga bacaan sholawat. Itu karena sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, riwayat dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Riwayat hadis ini dari sahabat Aus bin Aus As-Saqafi. Beliau bilang Rasulullah bersabda, min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi kubida wa fihi nafkhatu wa fihi soqatu fa'aksiru alayya minas sholat fihi. Jadi di antara hari-hari kalian yang paling utama itu adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu Adam diciptakan dan Adam meninggal dunia. Pada hari Jumat peniupan sangkakala kedua terjadi. Pada hari Jumat pula akan terjadi soqoh atau peniupan sangkakala pertama. Maka perbanyaklah sholawat untukku pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian itu akan ditampilkan kepada aku. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu alaika sholatuna wa qad arimta, yakni wa qad balita. Mereka berkata, ya Rasul, bagaimana sholawat kami akan ditampilkan kepada Anda setelah jasad Anda hancur? Qala, Nabi berkata, inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya sholawatullahi alaihim. Nabi bilang sesungguhnya Allah telah melarang bumi untuk memakan jasad para nabi. Artinya ya secara fisik juga masih hidup berarti gitu. Karena tidak bisa dihancurkan oleh bumi seperti manusia biasa seperti kita. Jadi jasad para nabi itu hidup tuh. Berarti kalau teriris ya masih keluar darah. Makanya ya aman kalau ruhnya masuk berarti ya hidup sungguhan gitu loh. Ya kalau orang biasa terus garek tulangnya tok terus dikai ruh kan kayak jangkong gitu. Nah. Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum al-muadzin faqulu mislama yaqulu." Kalau kalian mendengar seorang muadzin, maka bacalah seperti apa yang dia baca, menjawab adzan maksudnya ya. Summa shollu alayya, kemudian bacalah salawat untukku.
Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asr. Maka siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah akan sholawat kepada dia 10 kali. Summa sallallahu li al-wasilah. Kemudian mohonkanlah al-wasilah kepada Allah untukku. Makanya kan ada doa setelah adzan itu kan ada wasilah kan, dan seterusnya lah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna annahu wa faman sa'ala li al wasilah halat lahu syafa'ah. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa kamu harus memohonkan wasilah kepada Allah untukku? Karena sesungguhnya wasilah merupakan sebuah kedudukan dalam surga yang hanya diperuntukkan bagi salah satu dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, dia berhak mendapatkan syafaat dariku. Jadi ini timbal balik. Jadi kalau kita memintakan kepada Allah wasilah untuk kanjeng Nabi Muhammad berjanji nanti akan memberi hak syafaat untuk diri kita di akhirat nanti. Siapa nih? Bupet lah. Bukakan aja. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa dia berkata di antara ajaran sunnah dalam salat jenazah adalah imam bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah secara lirih setelah takbir pertama. Kemudian membaca sholawat untuk Nabi Muhammad dan mendoakan si mayit. Di dalam takbir-takbir yang ada tidak ada bacaan Quran di dalamnya. Kemudian salam dengan lirih. Abu Dawud riwayat dari Abu Hurairah. Oh. Ya wes, salam sama Bapak Ibu. Salam. Ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nah ini hadisnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku membalas salamnya. Hadis Abu Dawud. Nah kayak gitu loh ya. Jadi kalau ada orang salam kepada kanjeng Nabi itu sama Allah dihidupkan lagi, ruhnya dimasukkan lagi, supaya bisa menjawab salam orang tersebut. Logikanya berarti kan nggak pernah tidur, nggak pernah mati. Nah, hadis ini hadis sahih. Dimasukkan kategori sahih oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kita pernah ngaji Al-Adhkar itu. Jadi dari banyak keterangan tadi tidak diragukan lagi bahwa memperbanyak bacaan sholawat, memperbanyak bacaan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan amalan yang mendatangkan kebaikan dan pahala, menjadi penyebab masuk surga, mengusir kesedihan, mengusir kegundahan, serta mengusir gangguan lupa. Nah, kalau ingin punya ingatan yang bagus, banyak-banyaklah sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Kalau ini hadis dari Imam Tirmidzi ini sifatnya ancaman. Riwayat dari Abu Hurairah juga. Nabi bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya." Terhina dan terpuruklah orang yang aku disebut di dekatnya, lalu dia tidak berselawat kepada aku. Enggak jawabkan. Ajarannya kan kalau disebut nama kanjeng Nabi kita selawat. Nah, jadi kalau ada disebut nama kanjeng Nabi dia enggak selawat, itu dianggap terhina dan terpuruk. Wa ragima an furajulin dahula alaihi Ramadan tsumman salaha qabla ayyu farolah. Yang kedua, terhina dan terpuruklah seseorang yang menyaksikan kedatangan bulan Ramadan
Kemudian ketika bulan Ramadan telah berakhir, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi standarnya orang normal itu kalau sudah selesai Ramadan itu ya dia bersih, mendapat ampunan. Itu mirip dengan orang melaksanakan ibadah haji. Orang kalau haji itu selesai, berarti standar normalnya dia bebas dari semua dosa. Kalau tidak itu berarti sak elek-elek wong, sak opo? Sak ngenes-ngenese wong. Kebuacut men gitu maksudnya. Ya. Yang berikutnya wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Terhina dan terpuruklah seseorang yang mendapatkan kesempatan menyaksikan usia senja kedua orang tuanya, namun kedua orang tuanya itu tidak bisa menjadi sebab dirinya masuk surga. Ini bab ini pernah kita bahas di Ramadan tahun kemarin. Jadi, celaan di sini ada 3 hal tentang orang yang tidak mau sholat kepada kanjeng Nabi, orang yang tidak mau memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, dan orang yang tidak mau memanfaatkan keberadaan orang tuanya yang sudah usia senja. Sebab ketiga-tiga hal ini kalau dilakukan dengan baik, tidak disia-siakan, ini akan menghantarkan kita kepada kemuliaan dan kebaikan. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Makanya orang ingin banget selalu ketemu dengan Ramadan. Ingin banget bisa merawat orang tua yang usianya sudah sepuh. Ingin banget selalu bisa ketemu kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itu. Itu kemuliaan-kemuliaan itu. Makanya kalau orang kok ketemu itu tidak mau memanfaatkan, itu kan apa ya? Ya gak genahnya orang itu. Eman banget. Nah, setelah memerintahkan untuk berselawat salam kepada Nabi Muhammad, Allah kembali ke tema pembicaraan depan, yaitu yang melarang perbuatan menyakiti Allah dengan menentang perintah-perintahnya dan melanggar larangan-larangannya, serta larangan perbuatan menyakiti Rasul dengan menyematkan suatu cacat atau kekurangan pada beliau. Innalladzina yu'duna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Jadi orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul, Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat dan menyiapkan bagi mereka azab yang sangat besar pokoknya. Gitu. Jadi orang yang melakukan tindakan yang isinya tindakan itu menyakiti Allah, menyakiti Rasul, itu dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Rasul, berupa kekafiran, perbuatan maksiat, kedurhakaan, Allah akan melaknat mereka, mengusir mereka dari rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Terus menyediakan untuk mereka azab yang menghinakan, melecehkan, menyakitkan, dan memilukan bagi mereka semua di neraka. Contoh dari perbuatan menyakiti Allah dan Rasul-Nya yang direkam dalam Al-Quran seperti perkataan orang-orang Yahudi zaman dulu. Contoh seperti yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Hal ini itu sudah masuk kategori menyakiti Allah. Yang berikutnya seperti dalam surat At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Kalimat ini juga menyakiti Allah. Plus juga menyakiti Nabi Isa. Sama seperti perkataan orang-orang musyrik zaman dulu yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Terus berhala-berhala, patung-patung, arca-arca itu adalah sekutu-sekutunya Allah. Terus sama dengan perkataan mereka yang bilang bahwa
Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah penyair, penyihir, dukun, orang gila dan seterusnya seperti itu. Ini hal-hal yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Nah, ayat ini bersifat umum, mencakup setiap orang yang menyakiti Nabi Muhammad dengan bentuk apapun. Jadi bentuk cara menyakitinya itu apapun, pokoknya endingnya, akibatnya, efeknya adalah Nabi Muhammad tersakiti dan Allah tersakiti. Nah, orang yang menyakiti Rasul berarti sama saja dia juga menyakiti Allah. Sebagaimana orang yang taat kepada Rasul berarti dia juga taat kepada Allah. Nah, kemudian masuk ke bahasan tentang menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Berikutnya adalah bahasan tentang orang yang menyakiti orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Waladina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sama statusnya ya. Jadi orang yang menyakiti orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara apapun, bentuk apapun, baik perkataan, perbuatan atau apapun lah, yang menyangkut martabat, harga diri, kehormatan, kemuliaan, tentang harta mereka, itu sama statusnya. Contohnya seperti mereka melemparkan tuduhan kepada orang-orang mukmin dengan sebuah tujuan yang sama sekali tidak dilakukan oleh orang-orang mukmin itu. Itu salah satu bentuk menyakiti yang tidak dibenarkan. Ini sama juga tertuang di surat An-Nisa ayat 112. Siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, orang mukmin maksudnya, orang mukmin yang tidak bersalah dituduh, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Buhtanan. Buhtana wa isma mubina. Jadi buhtan itu artinya adalah perbuatan yang sangat kotor atau kebohongan yang sangat buruk. Di antara bentuk perbuatan menyakiti yang paling serius itu adalah menjelek-jelekan, mendiskreditkan, menghujat para sahabat, ghibah, menodai, mencemarkan harkat, mencemarkan martabat, mencemarkan harga diri dan kehormatan seorang muslim. Itu masuk kategori menyakiti yang sangat serius. Sehingga dosanya sangat besar. Sangat besar. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, riwayat dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani berkata, Rasulullah pernah bersabda demikian. Allah fi ashabi, Allah fi ashabi. La tattahiduhum gharadun. Ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum. Wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Wa man adahum faqad adani. Wa man adani faqad adallah. Wa man adallah yusiku ayyah. Ngeri pokoknya ya. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah menyangkut para sahabatku. Bertakwalah kalian kepada Allah menyangkut para sahabatku. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai sasaran hujatan seperti sepeninggalanku nanti. Siapa yang mencintai mereka, maka itu berarti dia mencintaiku, sehingga dia pun mencintai mereka. Siapa yang membenci mereka, maka itu berarti dia membenci aku, sehingga dia pun membenci mereka. Siapa yang menyakiti mereka, maka berarti dia telah menyakiti aku. Dan siapa menyakiti aku, maka itu berarti dia telah menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti Allah, maka tidak lama lagi Allah pasti akan menghukumnya. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Wow.
Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah ini tentang ghibah. Ana wakila lahumal ghibah. Ditanyakan kepada Rasulullah, Rasul apakah ghibah itu? Rasulullah, qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Rasul menjawab, ghibah itu adalah ketika kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh sahabat tersebut. Qala afara'aita in kana fi akhi ma aqulu ay Rasulullah. Qala in kana fi akhika ma taqulu faqad irtabtah. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Ini hadis populer, pasti teman-teman sering mendengar ini. Ditanyakan kepada beliau, tapi bagaimana kalau apa yang saya katakan itu, yang saya katakan tentang saudaraku itu benar, asli dia itu benar-benar seperti yang saya katakan. Rasul berkata, jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah tentang dia. Dan jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu tidak benar, maka berarti kamu telah memfitnahnya. Jadi sama beratnya itu loh ya. Yang satu jatuhnya ke ghibah, kalau benar, kalau salah jatuhnya ke fitnah. Itu. Yang membicarakan orang lain itu berat. Nah, keterangan berikutnya, jika tindakan menyakiti adalah dengan alasan yang dibenarkan, maka itu hukumnya tidak haram. Seperti menyakiti dengan kisos, hukum kisos ya. Menyakiti dengan memotong tangan dalam kasus tindak pidana pencurian. Menyakiti dengan berbagai hukuman takzir yang beragam dan memerangi orang-orang murtad. Itu hukumnya dibenarkan karena ada alasannya. Hal ini dasarnya sabda Rasul, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengikrarkannya, maka darah dan harta benda mereka terlindungi dan terjamin keamanannya, kecuali karena alasan hak darah dan harta. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq memahami dari hadis ini bahwa zakat adalah hak harta yang wajib ditunaikan. Karena itu Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Masih ingat cerita zaman Khalifah Abu Bakar kan? Memerangi orang-orang yang bandel nggak mau membayar zakat. Abu Bakar Siddiq pernah berkata, demi Allah, sungguh seandainya mereka menolak untuk menyerahkan inak kepadaku, yang sebelumnya mereka biasa serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku perangi mereka karenanya. Nah, waktu Abu Bakar bilang demikian, Umar mendebat, tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dia pun berkata kepada Umar dengan mengutip sabda Nabi, kecuali karena hak darah dan hartanya. Sementara zakat adalah hak harta. Mendengar argumentasi ini, Umar kemudian paham dan menyetujui pendapat Abu Bakar. Yang terakhir, ini tentang hukum fikih yang bisa kita ambil dari ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman masih kuat? Sudah jam 7. Nah, yang pertama, ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, Al-Ahzab ayat berapa tadi? 56, 57, dan 58 ya kalau nggak salah. Ya, 56, 57, 58. Yang pertama, sesungguhnya ayat tentang sholawat untuk Nabi Muhammad, ayat itu tadi, ayat 56 tadi ya, merupakan penghormatan dan pemuliaan bagi beliau ketika masih hidup dan ketika telah meninggal dunia. Karena kalau di ayat sebelumnya, ayat sebelum yang kita pelajari pagi ini, itu yang menyatakan tentang status hukum perkawinan Nabi Muhammad itu berbeda dengan hukum perkawinan orang biasa kayak kita. Kalau orang biasa kayak kita itu umpama suami istri, suaminya meninggal, istrinya itu kan boleh nikah lagi kan. Artinya janda, boleh menikah lagi. Kalau Rasul hukumnya berbeda, tidak boleh. Jadi
Ada pengkhususan hukum hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak berlaku untuk umatnya. Banyak banget itu, banyak banget hukum yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad yang tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Banyak banget. Contohnya itu tadi. Kalau orang yang sudah pernah diperistri Nabi, sudah pernah dikumpuli, sudah pernah berhubungan badan, itu walaupun Nabi mati, itu dalam tanda petik tidak ada tolak. Tidak ada cerai. Kalau orang biasa mati kan berarti cerai mati ya, janda mati ya, janda mati, janda ditinggal mati maksudnya gitu ya, cerai mati. Kalau Nabi enggak ada. Jadi istri Nabi yang Nabi wafat itu statusnya tetap istri Nabi. Kenapa? Karena statusnya semua istri Nabi itu nanti berlanjut sampai ke akhirat. Jadi tidak ada kata putus. Makanya mereka haram untuk menikah lagi. Jadi orang tidak boleh menikahi istrinya Nabi. Meskipun Nabi sudah meninggal. Kecuali kalau belum berhubungan badan. Itu ada salah satu kasus, salah satu istri Nabi yang sudah dinikah tapi belum berhubungan badan itu dinikah oleh sahabat beliau. Oh, banyak banget hal-hal yang tidak boleh. Kayak poligami lebih dari 4 itu hanya untuk Nabi Muhammad. Yang lain nggak boleh, kita nggak boleh. Itu. Terus apalagi banyak banget lah pokoknya itu. Itu pengkhususan untuk Kanjeng Nabi. Gitu ya. Tadi sehingga sepertinya Nabi itu tidak mati gitu loh, kayak hidup terus gitu loh. Nah, istrinya statusnya enggak dalam tanda petik berarti bukan janda, suaminya dianggap hidup. Ya. Jadi ini selawat untuk Nabi itu penghormatan dan pemuliaan bagi beliau ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal dunia. Sanjungan terhadap harkat martabat kedudukan beliau yang luhur. Ya, seperti yang sudah panjang lebar tadi diuraikan. Yang kedua, Allah memerintahkan para hambanya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Sementara untuk para nabi yang lain, Allah tidak memberikan perintah secara khusus untuk berselawat kepada mereka. Jadi perintah dalam Al-Quran itu yang spesifik hanya untuk Nabi Muhammad. Kalau perintah untuk berselawat kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu tidak muncul di Al-Quran. Sehingga hukumnya tidak wajib. Begitu. Yang wajib hanya yang kepada Nabi. Kenapa kok demikian? Semata-mata sebagai bentuk penghormatan. Indikasi bahwa Nabi Muhammad itu sangat mulia kedudukannya. Begitu. Sampai segitunya. Selawat kepada kanjeng Nabi hukumnya adalah fardu minimal sekali dalam seumur hidup dan sunnah muakkadah sunnah muakkadah yang mendekati wajib setiap waktu yang seorang muslim sepatutnya jangan sampai meninggalkannya. Ya. Jadi hanya orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya sajalah yang mengabaikan dan enggan bersolawat. Jadi kalau kita orang baik maka banyak-banyaklah membaca sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Nah, ada hadis tentang keutamaan sholawat. Man sholla alayya fi kitabin lam tazal al malaika yusalluna alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa bersolawat untukku dalam sebuah kitab, maka malaikat akan senantiasa mengirimkan sholawat untuknya selama namaku terdapat dalam kitab tersebut. Oh, ini toh dasarnya. Saya menjadi paham sekarang. Dulu pada waktu saya mondok, oleh ustadz-ustadz, oleh kiai, itu selalu dianjurkan setiap kitabmu, setiap bukumu, jangan lupa di depannya ditulisi kalimat sholawat. Mungkin dasarnya ini. Ya, selama namaku masih ada dalam kitab tersebut, nah gitu kan, Nabi bilangnya gitu. Maka malaikat akan mengirim sholawat kepada kita. Gitu ya. Tapi dulu yang diberitahukan kepada saya bukan ini dasarnya. Dasarnya itu katanya untuk ngusir rayap katanya. Buku nek ditulisi bacaan sholawat itu rayap gak gelem mangan jarene ngono. Ternyata dasarnya yang lebih valid ini, enggak ada kata-kata rayap di sini.
Katanya gitu. Jadi makanya teman-teman santri itu biasanya punya buku apapun, itu di depan mesti selalu ditulisi bacaan sholawat. Ternyata ini ada hadisnya. Jadi siapa yang bersolawat untukku dalam sebuah kitab, maka malaikat akan senantiasa mengirimkan solawat untuknya selama namaku terdapat dalam kitab tersebut. Berarti selain disebut secara lisan, juga berarti ditulis. Maksudnya begitu ya. Tapi Ibnu Katsir berkomentar bahwa hadis ini tidak soheh. Hadis soal ini tadi loh, tidak soheh. Tapi namanya santri kan harus gak soheh, nggak apa-apa. Kalau jangan-jangan soheh kan rugi kalau nggak dilakukan gitu kan. Sahal bin Abdullah berkata, bersolawat kepada Nabi Muhammad itu merupakan ibadah yang paling utama. Karena Allah saja dan para malaikatnya juga melakukan. Kemudian memerintahkan kepada kaum mukmin untuk melakukan juga. Keistimewaan seperti ini tidak ditemukan dalam ibadah manapun. Logikanya iya loh ya. Hanya selawat saja loh yang perintahnya gila-gilaan. Bahkan Allah sendiri memberi contoh, menyuruh malaikat, menyuruh orang mukmin itu tidak terjadi pada ibadah apapun selain bacaan selawat. Ya. Ibadah apa? Puasa, ya Allah nggak poso, nggak poso. Sholat, ya Allah ya nggak mungkin sholat kecuali sholawat. Makanya ini ibadah yang sangat istimewa. Nah, Abu Sulaiman Ad-Darani berujar, siapa yang memohon suatu hajat kepada Allah, hendaklah dia awali dengan bacaan selawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian baru dia memohonkan hajatnya itu. Kemudian menutup permohonan itu juga dengan bacaan selawat. Kenapa? Karena Allah pasti memperkenankan kedua bacaan selawat itu. Dan tentunya Allah terlalu dermawan untuk menolak dan tidak memperkenankan apa yang terdapat di antara dua selawat itu. Jadi itu alasannya kenapa kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai kita, adab atau urutan atau redaksi kalimat doa itu selalu diawali dan ditutup dengan dibuka dan ditutup dengan bacaan sholawat plus hamdalah, itu kan. Itu aturannya seperti itu. Nah, bacaan sholawat di dalam sholat untuk jumhur ulama, kebanyakan ulama itu menghukuminya sebatas sunnah, tidak wajib, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, imam kita yang kita anut itu, dia menghukuminya wajib. Sehingga kalau ditinggalkan, wong sholat gak maca sholawat, sholatnya batal. Imam Syafi'i, karena kita ikut Imam Syafi'i, jadi wajib membaca sholawat. Adapun sholawat untuk selain para nabi, jika diikutkan dalam sholawat untuk nabi itu boleh berdasarkan ijma ulama. Ya. Kalau berdiri sendiri itu tidak boleh. Seperti ayat tadi sudah menjelaskan. Jadi boleh kan, banyak sekali kan kita kayak sholawat kepada kanjeng Nabi, terus sama malaikat, sama dan seterusnya kayak gitu. Digabung. Riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Dia berkata, apabila ada kaum yang datang menyerahkan sedekah atau zakat kepada Rasulullah, maka beliau berkata, Allahumma sholli alaihim. Jadi kalau kita mendatangi Rasul memberikan sedekah itu, Nabi selalu berkata Allahumma sholli alaihim. Ya, Nabi memintakan Allah untuk mengirimkan sholawat kepada mereka yang mengirimkan sedekah kepada beliau. Ketika ayahku datang untuk menyerahkan zakatnya kepada beliau,
Beliau pun berkata, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Namanya tadi kan Abdullah bin Abi Aufa. Jadi itu. Juga hadis Jabir bahwasanya istrinya berkata, "Ya Rasul, mohon kiranya Anda berkenan berselawat untukku dan suamiku." Jadi ini langsung orang meminta supaya Nabi berselawat kepada dia dan suaminya. Terus Nabi bilang, "Shallallahu alaiki wa ala zaujiki." Jadi langsung Nabi begitu. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh berselawat kepada selain para nabi dalam bentuk tersendiri. Jadi yang boleh tadi digabung. Kenapa? Karena tidak boleh mensederajatkan, karena salawat itu kan syiar ya. Jadi tidak boleh mensederajatkan selain nabi kepada nabi. Jadi nggak boleh dikatakan umpama Abu Bakar sallallahu alaihi atau Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi, itu tidak boleh. Sekalipun secara makna itu bisa diterima gitu loh. Tapi secara syiar itu tidak boleh mensejajarkan sesuatu dengan Kanjeng Nabi. Sama seperti titel Azza wa Jalla. Azza wa Jalla itu kan atribut khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh dikatakan misalnya Muhammad Azza wa Jalla. Meskipun secara arti itu benar secara apa ya. Tapi karena itu sudah trademark gitu loh. Makanya tidak boleh disematkan kepada selain itu. Azza wa Jalla itu kan agung, besar, mulia. Nabi Muhammad juga seperti itu. Benar, nggak ada salahnya. Tapi karena kalimat itu sudah disematkan untuk Allah, maka nggak boleh dipakai untuk yang lain. Sama dengan kanjeng Nabi Muhammad tadi. Imam Nawawi ini ahli hadis, madhabnya ikut Imam Syafi'i. Menuturkan apabila seorang bersolawat kepada Nabi Muhammad, hendaklah dia menggabungkan antara solawat dan salam sekaligus. Jangan salah satu saja. Eman gitu loh. Jadi gabung solawat dan salam. Jadi hendaknya dia tidak membaca sallallahu alaihi saja atau alaihi salam saja. Hal ini berdasarkan pada ayat itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat dan salam digabung. Makanya kalau dibaca lengkap sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat dan salam langsung. Yang ketiga, hukum yang ketiga, orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul berhak mendapatkan laknat dan terusir dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. Baginya adab yang menghinakan, melecehkan, dan seterusnya di neraka jahanam. Menyakiti Allah itu seperti menjadi kafir, menisbahkan istri, anak, dan sekutu kepada Allah, mendeskripsikan Allah dengan sesuatu yang tidak pantas, dan seterusnya seperti itu yang sudah kita uraikan panjang lebar. Nah, ini ada hadis menarik dari Sahih Bukhari, riwayatnya dari Abu Hurairah. Rasul pernah bersabda begini. Qala Allahu azza wa jalla, yu'dini ibnu adama yasubbud dahra wa ana dahru biyadi al-amru uqallibul laila wan nahar. Nah, Allah berfirman, anak Adam menyakiti aku. Dia mencela dan mencaci maki waktu. Padahal akulah sang pemilik waktu. Akulah yang mengatur dan melakukan segala sesuatu yang terjadi. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Oh, itu juga masuk kategori lo ya, bahaya. Hati-hati, Mas. Ini mirip
Tapi ini dari Imam Muslim, dari saya Muslim sama dari Abu Hurairah juga. Allah azza wa jalla yu'dini ibnu Adam yaqul ya haibah ad-dahr. Fala yaqulanna ahadukum ya haibat ad-dahri fa inni ana dahru uqallibu lailahu wa naharahu fa idza syi'tu wabattuhuma. Allah berfirman, anak Adam menyakiti aku. Dia berkata, duh sialan waktu. Ini perkataan manusia ya, sialan waktu. Karena itu janganlah salah seorang dari kalian berucap, duh sialan waktu. Karena akulah Allah, akulah pemilik waktu. Akulah yang mengatur dan melakukan segala sesuatu yang terjadi. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Jika berkehendak, aku akan memegang siang dan malam. Yang terakhir, menyakiti orang-orang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau alasan dibenarkan seperti karena alasan hukum tadi ya. Kalau dihukum Islam, hukum potong tangan, hukum rajam dan seterusnya itu ada dasarnya. Tapi kalau tanpa alasan yang dibenarkan kok menyakiti orang mukmin, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang jahat dan buruk, itu adalah perbuatan yang sangat jahat dan dosa yang sangat nyata. Di antara bentuk-bentuk menyakiti itu, contohnya seperti mendiskreditkan, mengejek, menghina seseorang karena berasal dari keluarga yang miskin, yang rendah, atau karena memiliki pekerjaan yang remeh, atau dengan sesuatu apapun yang menyakiti dan menyinggung perasaannya ketika dia mendengar. Itu dosa besar. Nah, Allah membedakan antara menyakiti Allah dan Rasul itu bagian sendiri, menyakiti kaum mukmin itu bagian sendiri. Kenapa kok dibedakan? Kalau untuk perbuatan pertama, perbuatan menyakiti Allah dan Rasul, itu Allah menjadikannya sebagai bentuk sikap kufur. Sikap kufur berarti mendatangkan laknat Allah. Sedangkan untuk yang kedua, yang menyakiti kaum mukmin, itu Allah menjadikannya sebagai kejahatan yang besar dan kejahatan yang serius, dosa yang sangat besar. Gitu. Baik teman-teman, sementara itu untuk bahasan tafsir surat Al-Ahzab ayat 56, 57 dan 58 tentang apa tadi? Perintah untuk mengagungkan Nabi Muhammad dan tidak boleh menyakiti Allah, menyakiti Nabi dan menyakiti kaum mukminin. Itu tadi lumayan panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dalam keseharian kita. Mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan teman-teman. Ustaz izin tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya masih ada. Ustaz, yang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut kita bersolawat itu batas itu sudah disebut nama itu apa Ustaz? Apakah Rasulullah itu sudah termasuk atau eksplisit Muhammad SAW atau bahkan cuma Rasul itu sudah atau bahkan beliau ataunya itu sudah masuk? Yang pertama. Yang kedua, kalau itu Ustaz, kalau misal setelah pengucapan nama Nabi, misal Nabi Ibrahim, kita nggak hanya pakai alaihi salam tapi pakai alaihi salatu wassalam, apakah boleh? Terus yang ketiga, beberapa ahlul bait itu terkadang dan malaikat pun itu nama belakangnya dipakai misal Jibril alaihi salam, itu boleh atau enggak Ustaz? Sama yang terakhir, terkadang ada yang ketika misal ceramah gitu, memulai salawatnya itu panjang Ustaz, nggak cuma soli dan nggak cuma salawat dan salam, tapi kayak Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa syarif, itu apakah boleh juga? Atur nuwun. Ya. Yang pertama tadi, ingatan saya agak error ini. Yang pertama tadi tentang penyebutan nama ya, apakah harus eksplisit Muhammad atau Rasul atau kata ganti hu itu sudah cukup mewakili gitu kan? Menurut saya ya boleh. Itu menurut saya mirip dengan Allah. Cuma bedanya dengan Allah, kalau Allah kan cuma satu. Sehingga kalau ada kata ganti pun ya pasti Allah gitu loh. Kalau Nabi kan banyak. Ada sekian banyak Nabi, ada sekian banyak Rasul. Cuma saya tetap
meyakini bahwa itu boleh karena kita ini orang Islam. Orang Islam logikanya itu nabi utamanya adalah Nabi Muhammad. Maksudnya nabi yang diikuti secara syariat dan seterusnya secara ajaran itu Nabi Muhammad. Meskipun kita juga wajib mengimani semua nabi. Tapi kalau kita menyebut nabi secara sering, secara spesifik tanpa menyebut nama, itu konotasinya pasti adalah Nabi Muhammad. Seperti itu loh. Misalnya saya punya anak satu, nama anak saya umpama Zidna. Nek saya ngomong anak itu mesti Zidna, nggak mungkin si Jahro umpama. Karena Jahro bukan anak saya, logikanya gitu ya, paham ya? Jadi itu menurut saya bisa jadi salah, tapi semoga benar. Karena ya biasanya saya yakin itu benar. Pede. Jadi karena kita ini sudah sangat sambung kepada Kanjeng Nabi, baik secara genealogi apa ya, secara garis keturunan nasab ajaran itu ya Nabi kita pasti Nabi Muhammad, maka penyebutan beliau meskipun tanpa menyebut nama eksplisit itu sudah dianggap ya dianggap beliau gitu loh, dianggap beliau. Yang makanya kayak kalimat apa? Assalamualaikum ya Rasul, itu berarti pasti Rasul di situ artinya adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi Adam. Kejauhan gitu loh. Bisa dipahami ya. Karena yang nyangkut ke kita itu Nabi Muhammad, bukan Nabi yang lain. Jadi kalau kita bilang, sama seperti Zidna, Mama Zidna ini anak tunggal saya. Zidna ngomong, bapakku, itu mesti saya, bukan orang lain gitu. Bisa dipahami ya, kayak gitu ya. Jadi seperti itu, menurut saya boleh. Yang kedua tadi apa, Hud? Ustaz, lanjut yang pertama dulu nggih. Maksudnya Ya, kalau gimana? ini Ustaz, batasan yang dicela Ustaz. Saya kan tadi kan kalau disebut namaku tapi tidak menyebutkan salat itu dicela, karena batasan yang dicela itu mana Ustaz? Apakah kalau misal ada orang menyebut nama Nabi terus kemudian Nabi saja tapi kemudian kita tidak bersalat itu sudah dicela, atau baru kalau eksplisit Nabi Muhammad itu baru dicela? Menurut saya ya karena konotasinya iya, ya semuanya. Artinya kalau orang sesama muslim ya, dia nyebut nama nabi itu kan pasti kita memahami bahwa yang dia sebut itu Nabi Muhammad. Nggak mungkin Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya gitu. Maka kewajibannya sama, entah dia menyebut secara eksplisit nama Muhammad atau hanya kata ganti atau hanya kata nisbah Rasul, Nabi dan seterusnya. Berarti kewajiban menjawabnya sama dengan saat dia mengucapkan nama eksplisit Muhammad. Seperti itu. Konsekuensinya seperti itu ya. Itu yang saya pahami loh ya. Bisa jadi pemahaman orang lain berbeda dengan saya. Tapi yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang entah Muhammad atau kata ganti sesuatu yang lain atau kata apa derajat beliau dan seterusnya, yang itu konotasinya pasti kepada Nabi Muhammad, berarti kewajibannya sama menurut saya. Menurut saya sama. Itu ya. Yang kedua tadi apa? Ini Ustaz, tadi kan ada tidak boleh kalau kita bersolawat secara langsung kepada satu nabi lain kecuali kita menyertakan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misal ketika ada orang menyebut nama Nabi Ibrahim, terus kita menyambutnya dengan alaihi salatu wassalam, atau ketika kita cerita terus tiba-tiba kita menyebutkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah gini, apa itu juga boleh, Ustaz? Atau masuk larangan ke tadi? Yang tidak boleh tadi kan redaksinya adalah kita mengirimkan sholawat kepada yang lain selain Nabi Muhammad tanpa mengikutkan Nabi Muhammad, kan gitu kan, yang bisa diambil intisari dari pelajaran tadi, seperti itu. Kalau ada yang menyebut, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada orang menyebut sebatas nama ya, bukan sholawat tuh ya, bukan sholawat ya, menyebut sebatas nama itu dijawab nggak apa-apa, itu kan status, nggak apa-apa itu. Jadi sama seperti seorang menyebut nama tokoh besar, orang yang kita yakini sebagai orang baik, terus kita menyambut ghafarallahu lahu atau apa dan seterusnya, itu kan sah-sah saja menurut saya. Itu semacam status, semacam level, semacam doa. Gitu. Sama seperti kita menyebut nama Nabi Adam, Nabi Ibrahim, terus kita menyaut alaihi salam, itu kan semacam doa, semacam sambutan dan seterusnya. Itu menurut saya boleh. Yang jadi masalah tadi kan
si pengucap pertama. Kalau itu ucapannya berisi sholawat, maka harus disertai dengan kanjeng Nabi Muhammad. Makanya redaksi kayak sholawat Ibrahimiyah itu bukan Nabi Ibrahim sendiri kan, nyantol ke Nabi Muhammad dulu kan gitu. Muhammad, Ibrahim dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga apa tadi, Hud? Yang itu Ustaz, beberapa kan kalau untuk misal sahabat kan kita kan nggak boleh kayak alaihissalam gitu kan, tapi kayak radhiyallahu an. Tapi beberapa itu kayak ada yang pakai misal Ali alaihissalam kayak Ahlul Bait atau juga Jibril alaihissalam, itu gimana Ustaz? Kalau malaikat boleh. Jadi Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam itu boleh, statusnya mirip dengan Nabi. Kalau sahabat kayaknya menurut saya nggak boleh karena mensejajarkan sesuatu yang lain kepada kanjeng Nabi itu di pelajaran tadi kan tidak diperbolehkan. Sehingga kalau sahabat itu status ratanya itu yang biasa disematkan titelnya itu adalah radhiyallahu anhu. Allah ridho atas hidup mereka. Seperti itu loh. Meskipun kalau umpama Ali, Abu Bakar, Tolhah alaihissalam secara arti nggak ada masalah. Betul kok alaihissalam. Ya kan? Tapi karena alaihissalam itu sudah kadung tersemat, sudah menjadi trademarknya para nabi, maka nggak boleh dipakai untuk selain nabi. Mirip dengan tadi yang kita bahas bahwa kayak Allah Azza wa Jalla, meskipun secara arti kalau itu disematkan kepada Nabi, artinya sah, boleh, bagus, benar, sesuai. Ya kan Nabi Muhammad itu orang agung, orang mulia, orang yang besar. Tidak salah. Menjadi salah karena Azza wa Jalla itu sudah trademark-nya Allah. Supaya orang tidak menjadi salah tafsir, salah paham. Loh, Nabi Muhammad kok jadi Allah? Menurut maksudnya mungkin gitu ya. Atau kok Ali jadi Nabi? Kok Tolha jadi Nabi? Mama gitu. Ya. Jadi itu pengkhususan tidak bolehnya menyematkan dengan yang sudah menjadi trademark-nya. Mungkin mirip dengan kalau di kesultanan atau kekaisaran atau di kerajaan daerah mana gitu. Yang boleh disebut dengan yang di Pertuan Agung itu ya mekur si presidennya wong sitok tok. Meskipun ada orang lain yang kualitasnya bagus, baik gini, sebetulnya dia juga nggak salah kalau disebut itu, tapi menjadi salah karena itu menjadi trademark gitu loh. Itu menurut yang saya pahami dari tadi yang kita baca ya. Begitu Hud, bisa dipahami? Ya Ustaz, yang terakhir yang sholawatnya ada barik, karim, syarif, azim, ya gitu. Oh itu menurut saya sangat boleh, sangat boleh. Itu hanya untuk penguatan penegasan takkid dalam bahasa Arabnya ya, takkid. Boleh, boleh. Ada lagi teman-teman? Ini ada banyak ya. Ada siapa ini? Mbak Cici, Mbak Inas, Mbak Intan, Mbak Ismi, Mbak Maria. Ada Mas Reza juga. Mbak Sofia. Mbak Citna. Ada mau disampaikan apa lagi? Ya Mbak Cici. Kegiatan. Ya. Ustaz izin bertanya. Oke, Mbak Sofia. Kan kita dianjurkan mengawali dan menutup hajat kepada Allah dengan sholawat begitu Ustaz. Apakah itu maksudnya nggak apa-apa berlaku ke semua hajat meskipun hajatnya itu terdengar sangat material gitu Ustaz. Maksudnya nggak berkaitan dengan agama maupun ibadah gitu Ustaz. Ya menurut saya boleh-boleh saja, namanya hajat manusia itu kan macam-macam ya kan. Bukan hanya soal urusan agama, soal dunia juga menjadi hajat kita juga hidup di dunia ya kan. Boleh, sangat boleh, bebas. Yang penting hajatnya baik, bukan hajat buruk. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah semoga saya sukses merampok bank gitu. Itu hajat yang nggak benar. Selama hajatnya masih lurus, masih benar, menurut saya sah-sah saja. Karena doa itu memang harus diapit dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada kanjeng Nabi di depan dan di belakang, ditendang, dibuka dan ditutup dengan itu. Ajarannya seperti itu. Karena ada yang
penjelasan apa hadis atau apa ya. Yang kado panjatan doa kepada Allah kalau tidak disertai dengan selawat kepada Nabi itu nggak sampai, gantung di langit, tidak sampai kepada Allah. Gitu. Makanya yang bisa nembus kepada Allah itu selawat kanjeng Nabi itu tadi. Seperti itu. Ada lagi kah teman-teman? Apa dirasa sudah cukup? Kayaknya sudah pada ngantuk ini, mau melanjutkan bubuk pagi ya. Baik, kalau nggak ada, kita tutup dulu hari ini ya. Kita lanjutkan besok. Oh, kita lanjutkan nanti sore. Kalau mau rotipan lagi, jam 4:30 seperti biasa. Mari teman-teman kita tutup dengan bacaan surat wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa kafaratul majlis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya foto-foto dulu sebentar. Belum. Foto dulu. Galeri. Oke, tampilkan wajah terbaik. Inas sing nang ndi nang mburi Inas. Satu, wis ora ketok mi. Oh, ketok wis sip. Jipna ora ketok. Oke, satu. Lihat kamera. 1, 2, 3. Sebentar, tak simpan dulu. Oke. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya? Tanggal 7. Tanggal 7. Sekali lagi terakhir. Senyum lebar. 1. Maskeran yo ora ketok. 1. 1, Mbak Maria hilang. 1, 2, 3.